Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Naila Aurelia Ramadan dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 3B dengan NIM 241211062. Di sini saya akan membahas tentang pengantar digital advertising, yaitu cara memasarkan bisnis dengan media digital supaya lebih efektif dan bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Bayangkan, digital marketing itu seperti hutan yang sangat besar dan di dalamnya terdapat beberapa elemen yang saling terhubung dan bekerja sama. Misalnya, ada website, media sosial, dan iklan berbayar itu saling terhubung dan bekerja sama untuk berjalannya bisnis. Berbeda dengan marketing konvensional yang biasanya hanya satu arah. Digital marketing ini memungkinkan kita untuk memantau secara langsung dan berinteraksi dengan para audiens. Pembahasan yang pertama, kita akan masuk ke marketing konvensional. Marketing konvensional biasanya menggunakan beberapa media seperti televisi, radio, koran, poster, majalah, event offline, dan penjualan secara langsung. Kelebihannya bisa menjangkau lebih banyak orang, tapi kelemahannya sulit diukur hasilnya. Biayanya juga sangat besar dan komunikasinya hanya satu arah. Selanjutnya, ada pelaku dan aktivitas marketing konvensional. Pelaku marketing konvensional di sini meliputi perusahaan, agensi periklanan, media, tenaga kerja, dan konsumen. Selanjutnya, aktivitas mereka meliputi promosi media, sponsorship, distribusi brosur atau sampel, dan interaksi tatap muka. Contohnya, saat ada salah satu brand fashion yang mengadakan pameran, mereka pasti akan membutuhkan beberapa orang untuk menyebarkan brosur kepada audiens dan bertatap muka langsung kepada para pengunjung. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang digital marketing. Digital marketing bisa kita ibaratkan seperti sedang bermain catur secara online. Kenapa harus catur? Karena kita bisa mengubah strategi secara cepat atau real time sesuai pergerakan para audiens. Elemen digital marketing meliputi yang pertama ada infrastruktur digital, itu ada website dan aplikasi. Yang kedua, kanal dan platform, itu ada media sosial dan e-commerce. Yang ketiga, teknologi dan tools, itu ada analitik atau analisis data dan automation tools. Dan yang keempat, pelaku, itu ada brand dan konsumen. Dan yang terakhir, ada aktivitas marketing, itu ada content marketing, paid ads, dan community management. Selanjutnya ada infrastruktur digital, itu berisi tentang website dan landing page. Website adalah rumah digital brand, tempat audiens mengenal bisnis, produk, dan layanan. Landing page adalah halaman khusus yang fokus pada satu tujuan atau single fokus. Misalnya, pembelian produk atau pendaftaran webinar. Ciri-ciri dari landing page ini, yang pertama fokus pada satu tujuan atau single fokus tadi, dan yang kedua CTA-nya jelas. CTA itu call to action atau tombol aksi. Dan yang ketiga desainnya ringkas dan menarik, dan yang terakhir dioptimalkan untuk konversi. Selanjutnya ada infrastruktur digital atau aplikasi mobile. Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dijalankan di smartphone atau tablet. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada native app, dibuat khusus untuk sistem operasi, misal WhatsApp atau TikTok. Dan yang kedua ada hyper apps, bisa berjalan di berbagai platform, misal Gojek atau Grab. Yang ketiga ada web apps, berbasis browser tapi tampilannya seperti aplikasi biasa. Contohnya seperti Twitter Lite dan Spotify. Materi selanjutnya itu ada kanal dan platform digital. Kanal digital itu mencakup beberapa platform. Yang pertama ada media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan X dulu Twitter untuk berinteraksi dan promosi sebuah konten. Dan yang kedua ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada sebagai tempat jual beli online yang bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan yang ketiga ada search engine ads, contohnya Google Ads atau Bing Ads, yaitu iklan berbayar yang muncul di hasil pencarian. Yang keempat ada email marketing, misalnya newsletter atau promosi via email supaya informasi langsung sampai kepada pelanggan. Selanjutnya ada proses dan aktivitas digital marketing.
Proses digital marketing itu mencakup konten marketing, itu membuat konten edukatif dan menarik supaya para audiens menjadi tertarik. Yang kedua ada paid ads, itu promosi berbayar, misal iklan di TikTok atau Facebook Ads untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Yang ketiga ada community management, menjaga hubungan dengan para pelanggan, membalas komentar, dan membangun loyalitas. Lalu ada ekosistem digital marketing. Ekosistem digital marketing terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu owned media, media yang dimiliki brand. Contohnya website dan akun sosial yang resmi. Yang kedua ada paid media, media berbayar untuk memperluas jangkauan. Contohnya iklan Facebook atau Google Ads. Yang ketiga ada earned media, media yang diperoleh secara organik, misal review positif, testimoni, atau konten viral dari para audiens. Dan pembahasan yang terakhir itu tentang sosial media advertising, karena setiap platform itu tentu mempunyai keunggulannya masing-masing. Yang pertama itu ada Facebook dan Instagram Ads. Itu cocok untuk para UMKM karena segmentasi targetnya detail. Yang kedua ada TikTok Ads, ideal untuk produk anak-anak muda atau Gen Z, itu karena potensi viralnya sangat tinggi. Yang ketiga ada YouTube Ads, bagus untuk storytelling, tapi biaya produksinya itu tinggi. Dan yang keempat itu ada X atau Twitter, cocok untuk berita atau event, real time tapi jangkauannya lebih sempit. Yang kelima itu ada Link Ads, itu fokus sektor profesional dan pendidikan, target jelas tapi biayanya lebih tinggi. Oke, mungkin itu saja beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.